Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dukom Tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal latihan soal P3K dan CPNS tahun 2023. Nah, sebelum saya bahas untuk lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Cekidot. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan membahas tentang latihan soal P3K dan CPNS guru tahun 2023. Nah, di sini untuk mempelajari soal tentang kompetensi teknis yaitu pedagogik ya. Yang pertama di sini kita apa itu soal P3 kompetensi teknis? Nah, di sini dijelaskan bahwa kompetensi teknis guru adalah ujian bagi guru untuk mengukur kompetensinya yang berkaitan dengan bidang studi dasar serta pedagogik yang menjadi ruang lingkup guru. Kompetensi pedagogik yang diujikan merupakan bentuk implementasi antar kompetensi pedagogik dan bidang studi guru di dalam kelas. Dalam seleksi P3K guru nanti, kamu akan mengerjakan soal kompetensi teknis sebanyak 100 soal dan diberikan waktu hanya 120 menit. Nah, jadi teman-teman silakan menyimak untuk soal. Di sini saya akan membahas soal yang akan keluar atau Oke, untuk soal pertama di sini ya. Jadi di sini teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberikan makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Merupakan aliran dari teori A. Konstruktivis, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Kognitivistik. Nah, kita lihat pembahasannya ya. Nah, di sini kita belajar dulu. Di sini ada teori belajar konstruktivistik. Nah, memahami belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seorang yang sedang mengetahui. Nah, ini Sud 1986. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberikan makna tentang hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Nah, jadi jawabannya di sini adalah yang A ya. Di sini yang A, konstruktivis ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Di sini apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan responden yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Konseptualisasi, B. Conditioning, C. Trial and error, D. Stimulus respon, E. Shaping. Oke, kita masuk di pembahasan dulu ya. Pembahasan nomor 2. Pembahasan metode coba-coba merujuk pada upaya untuk metode untuk mencapai sebuah tujuan melalui berbagai macam cara. Upaya itu yang dilakukan beberapa kali hingga akhirnya mendapatkan cara yang paling sesuai. Kesalahan atau kekeliruan dicatat untuk dievaluasi sebagai bahan pembelajaran. Nah, di sini dari pembahasan ini maka kita bisa mengetahui jawabannya adalah yang C ya. Jadi kita bisa mengulang. Nah, di trial and error ya. Jadi untuk jawabannya. Peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan A. Visual spesial,
B. Verbal linguistik. C. Naturalis. D. Logis matematis. E. Kinestetis. Nah, di sini peserta didik diminta untuk membuat dugaan populasi hewan. Nah, kita cek dulu pembahasannya ya. Nah, di sini ada keterangan tentang kecerdasan logika matematik. Dari 9 jenis kecerdasan semacam kecerdasan logika matematik akan memungkinkan adalah yang paling mudah terlihat, pintar berhitung, dan matematik adalah ciri-ciri khas dari jenis kecerdasan anak itu. Namun tidak hanya pandai berhitung, akan dengan kecerdasan logika matematik umumnya tidak hanya senang berpikir mengenai konsep abstrak berupa angka, tetapi juga mengenai pola atau hubungan ketentuan. Kecerdasan logika matematika juga membantu untuk anak untuk memiliki kemampuan mencerdaskan masalah yang kompleks dengan baik. Nah, di sini jadi jawabannya adalah yang D ya. Di sini jawabannya yang D, logis matematis ya. Nah, ini. Jadi anak ini diminta untuk membuat dugaan atau populasi, membuat dugaan ya. Di sini kuncinya. Nah, oke. Nomor 4. Nah, di sini peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional, klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. B. Menggunakan metode media komik, pembelajaran, dan buku paket. C. Menggunakan program audio dan modul. D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Nah, di sini jawabannya adalah yang D ya. Sini jawabannya adalah yang D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Nomor 5. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengelola data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan modul pembelajaran. A. Problem based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Integrated learning. E. Project based learning. Nah, kita lihat di pembahasannya. Nah, di sini adalah langkah kerja sintak model discovery learning dalam pembelajaran. Penyingkatan atau penemuan adalah sebagai berikut: pemberian rangsangan, stimulation. Yang kedua, pernyataan, identifikasi masalah, problem statement. 3. Pengumpulan data, data collection. 4. Pengelolaan data, data processing. 5. Pembuktian, verifikasi. Dan 6. Menarik kesimpulan, generation. Nah, jadi dari pembahasan ini dapat disimpulkan jawabannya adalah yang C ya, discovery learning. Nah, jadi di sini discovery learning ini adalah pemberian rangsangan, nah sampai menarik kesimpulan. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Oke ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk terima kasih, tunggu part selanjutnya ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.